Kemarahan publik terhadap vonis Harvey Muiz mengurai kontroversi korupsi timah 300 triliun. Kasus korupsi Harvey Muiz yang melibatkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah telah memicu kemarahan publik. Vonis ringan terhadap terdakwa, termasuk Harvey Muiz, menimbulkan pertanyaan besar terkait keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Mahkamah Agung (MA) merespons kritik publik dengan menegaskan bahwa langkah hukum banding dapat dilakukan jika ada ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan. Juru bicara MA, Yanto, menjelaskan bahwa MA menghormati upaya banding yang diajukan oleh Jaksa Agung sebagai bentuk langkah hukum. Yanto menambahkan, sebagai institusi peradilan, MA tidak diperkenankan memberikan komentar terhadap putusan yang sedang atau telah inkrah. Jika para pihak merasa tidak puas, wadahnya adalah upaya hukum banding, ujar Yanto. Pernyataan ini menegaskan komitmen MA untuk menjaga independensi proses peradilan. Kasus ini bermula dari dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IO PT Timah Tbk periode 2015 sampai 2022. Tidak hanya itu, para terdakwa juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan kerugian negara sebesar Rp3.003 triliun terbukti, namun vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Muiz dan terdakwa lainnya lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU. Hal ini menimbulkan kritik tajam dari masyarakat yang merasa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan. Vonis ringan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Salah satu kritik paling vokal datang dari Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029. Prabowo menyatakan vonis tersebut berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun, vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan, ujar Prabowo. Pernyataan ini menggarisbawahi keresahan publik terhadap vonis ringan kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah fantastis. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap putusan pengadilan dapat diajukan banding jika salah satu pihak merasa dirugikan. Dalam kasus ini, jaksa telah mengajukan banding sebagai bentuk protes terhadap vonis ringan yang dijatuhkan. Proses banding ini diharapkan dapat memberikan putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Sebagai tambahan, pengawasan terhadap proses peradilan juga menjadi perhatian penting. Transparansi dan akuntabilitas dalam menangani kasus besar seperti ini sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah bukan hanya angka di atas kertas. Dampaknya terhadap perekonomian nasional sangat besar, terutama mengingat bahwa dana sebesar itu dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.